Pejabat senior pertahanan AS mengatakan pelatihan howitzer dari beberapa lusin pasukan Ukraina telah dimulai di luar negeri. Sejumlah kecil pasukan Ukraina telah memulai pelatihan AS tentang sistem artileri howitzer, kata seorang pejabat senior pertahanan Amerika Serikat, ketika Ukraina terus meminta lebih banyak senjata untuk menanggapi serangan Rusia di timur negara itu. Berbicara dengan syarat anonim pada hari Rabu, pejabat AS mengatakan pelatihan howitzer berlangsung di luar Ukraina dan akan memakan waktu sekitar 1 minggu. Jumlah orang Ukraina sedikit lebih dari 50 orang, kata pejabat itu, seperti dilansir kantor berita Reuters. Meriam howitzer 155 mm adalah bagian dari paket senjata senilai $800 juta yang diumumkan pemerintah Biden pekan lalu yang juga mencakup pengangkut personel lapis baja, helikopter, dan puluhan ribu peluru artileri. Presiden AS Joe Biden mengatakan senjata itu bertujuan untuk membantu memperkuat pasukan Ukraina melawan dorongan militer Rusia di wilayah Donbas Timur, yang dimulai pada Senin. Pada hari Selasa, Biden berbicara dengan sekutu AS di Eropa dan di tempat lain tentang serangan timur Moskow, dengan beberapa berjanji untuk memberikan lebih banyak senjata, termasuk artileri, ke Kyiv dan untuk mengencangkan sanksi terhadap pemerintah Rusia. Kimberly Halkett dari Al Jazeera, melaporkan dari Washington, mengatakan beberapa wartawan telah mengajukan pertanyaan dalam beberapa hari terakhir, tentang kekhawatiran bahwa Ukraina hampir kehabisan amunisi, dan kebutuhan untuk menambah pasokan. Halkett mengatakan pemerintahan Biden diperkirakan akan mengumumkan paket senjata lain untuk Ukraina, dalam waktu dekat. Seperti apa paket ini nantinya? Detailnya belum terungkap, katanya. Yang kami tahu adalah bahwa AS menganggap ini sebagai bantuan vital bagi Ukraina untuk mempertahankan kedaulatannya. Biden bertemu dengan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin dan para pemimpin militer AS lainnya, termasuk Jenderal Mark Milley, Ketua Kepala Staf Gabungan, pada hari Rabu. Militer AS akan mengirimkan peralatan tambahan ke Ukraina dalam beberapa hari mendatang, kata Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki kepada wartawan. 5 penerbangan kargo AS tiba di wilayah itu dalam beberapa hari terakhir dan lebih dari setengah lusin dijadwalkan segera, kata Psaki. Kami telah bekerja dengan Ukraina dan militer Ukraina untuk menentukan dengan tepat jenis bantuan keamanan yang mereka butuhkan untuk tahap perang ini, katanya. Itu termasuk peningkatan, seperti yang Anda lihat, dalam artileri dan amunisi. Sehari sebelumnya, juru bicara Pentagon John Kirby mengatakan paket senjata AS adalah hasil percakapan dengan Ukraina, tentang apa yang mereka butuhkan dan apa yang dapat kami berikan. Kami harus memastikan bahwa kami membantu Ukraina, dengan cara yang paling efektif dan kami yakin kami melakukannya, kata Kirby kepada wartawan. Dan kita akan melihat seperti apa paket masa depan. Tapi saya jamin, apapun bentuknya, mereka akan disesuaikan berdasarkan kebutuhan Ukraina, pada saat itu, dan apa yang paling mereka butuhkan. Harry Nedelju, Direktur Kebijakan di perusahaan konsultan politik Rasmussen Global, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa paket dukungan militer terbaru Washington untuk Kyiv sangat signifikan. Ini menunjukkan perubahan mencolok dari dukungan Barat untuk Ukraina, yang sekarang fokus pada pengiriman persenjataan berat dan tidak hanya sistem pertahanan seperti roket anti-tank, kata Nedelju, menambahkan bahwa senjata itu bisa membuat banyak perbedaan, karena fokus perang bergeser ke wilayah Donbas Ukraina. Ini adalah tanah datar yang membutuhkan persenjataan berat, seperti howitzer dan tank, dan paket ini dirancang untuk itu, kata Nedelju. Rusia telah memperingatkan AS agar tidak memasok senjata lebih lanjut ke Ukraina, dengan mengatakan dalam sebuah catatan diplomatik pekan lalu bahwa pengiriman sistem senjata AS dan NATO dapat membawa konsekuensi yang tidak dapat diprediksi.